Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi di dalam streaming video ini. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas semua kasih anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, lewat video streaming ini, kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat marifat-Mu, buka akal budi dan pikiran kami, supaya kami semua mengerti akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita masih banyak yang ingat akan seseorang yang bernama Serena Williams. Dia adalah seorang Afro-Amerika yang lahir 26 September tahun 1981 di Saginaw, Michigan, Amerika Serikat. Ia adalah salah satu petenis putri terhebat di muka bumi ini. Di bulan Januari tahun 2017 yang lalu, Serena ini baru saja mengukir sejarah baru, yaitu merebut gelar Grand Slam yang ke-23 di Australia. Di dalam pertandingan Australia Open 2017, setelah mengalahkan kakak kandungnya sendiri bernama Venus Williams di dalam partai All Williams final dengan skor 6-4, 6-4. Ini berarti Serena Williams ini berhasil melewati rekor sang legenda tenis orang Jerman bernama Steffi Graf. Steffi Graf hanya bisa mengkoleksi 22 gelar Grand Slam di sepanjang karirnya. Namun Serena Williams ini 23. Sangat hebat. Meraih kemenangan adalah impian setiap olahragawan. Ya, olahragawan yang di dalam pertandingan biasanya dia memiliki semboyan. Semboyannya yaitu Vini Vidi Vici. Vini Vidi Vici berasal dari bahasa Latin yang artinya saya datang, saya melihat, saya melakukannya, atau saya menang. Saya datang, saya melihat, saya menang. Tak satu pun olahragawan yang mau mengalami kekalahan di dalam pertandingan-pertandingan. Apalagi pertandingan yang sifatnya internasional. Kemenangan adalah suatu prestis yang membanggakan dan didambakan oleh setiap pemain. Di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan liku-liku ini, setiap orang pastinya juga berharap melewati hari-hari dengan sebuah kemenangan. Mungkin saat ini kita sedang dalam banyak masalah, namun pasti kita ingin keluar dari masalah itu. Kita ingin menang di dalam menghadapi segala permasalahan. Nah, bagi orang percaya, hidup berkemenangan itu bukan sekedar impian atau isapan jempol belaka, melainkan sebuah janji yang pasti dari Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Tuhan telah membuka jalan kemenangan bagi umatnya. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan Ia telah bangkit dari kematiannya, yang olehnya kita dibebaskan dari kutuk dosa dan diselamatkan.
Orang percaya bukan lagi menjadi orang-orang yang kalah, melainkan menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit, Dia hidup. Atas dasar itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari Paskah ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Kebangkitan Kristus Memberi Kemenangan. Kebangkitan Kristus memberi kemenangan yang didasarkan dari kitab Roma 6 ayat yang ke-9. Roma 6 ayat yang ke-9. Roma 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Kita membukanya di dalam Roma 6 ayat yang ke-9. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ya, sekali lagi, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus, suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman Tuhan yang harus dimengerti oleh setiap manusia. Sebab misi Tuhan Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk lahir dan menjadi seperti manusia, tetapi berlanjut kepada penebusan dengan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya yang hari ini kita rayakan untuk mengalahkan dosa dan maut, bahkan termasuk juga segala pergumulan hidup yang kita hadapi. Kristus telah bangkit, Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan dosa, bahkan juga semua pergumulan hidup yang kita alami. Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi Yesus juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan dosa dan maut, supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut. Amin. Pada intinya Rasul Paulus ini menekankan bahwa Yesus yang telah mati, namun pada hari ketiga Dia bangkit, dan kebangkitan Kristus memberi kemenangan bagi setiap orang percaya. Kemenangan dalam hal apa? Kemenangan seperti apa yang Tuhan Yesus berikan itu? Ya, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersyukur Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, yaitu lewat pengorbanannya di kayu salib, dan Dia bangkit kembali. Memang perubahan hidup untuk menjadi pemenang itu tidak dimulai dari pengalaman kita, juga tidak dimulai dari kita belajar atau sekolah untuk menjadi pemenang, melainkan dimulai dari kebenaran. Dari mana kita memperoleh kebenaran? Kita memperoleh kebenaran dari firman Allah. Rasul Paulus mengatakan, Kristus sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, dan kebangkitannya membuktikan Yesus telah mengalahkan dosa. Kemenangan itu ada di dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan kemenangan itu akan semakin nyata, akan semakin kita rasakan
jika kita memiliki hubungan yang dekat, bila kita taat dan melakukan kehendak Kristus, yang mana kuasa dosa itu telah dihancurkan oleh Kristus. Jadi kita akan merasakan kemenangan demi kemenangan, bahkan kita akan menjadi pemenang lebih dari pemenang apabila kita sebagai orang-orang yang percaya mau ada hubungan yang dekat dengan Kristus, yaitu kita mentaati segala apa yang menjadi kehendaknya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan beroleh kemenangan demi kemenangan. Kemenangan itu ada di dalam hidup kita yang percaya kepada Kristus, dan kemenangan itu akan semakin nyata jika kita terus mengikuti kehendak Allah itu. Dosa adalah salah satu pelanggaran terhadap hukum atau perintah Tuhan. Sumber dosa adalah iblis yang menipu dan memperdaya serta mengikat manusia dan menjadikan manusia sebagai budak dosa. Namun kita percaya Yesus telah mengalahkan dosa karena Dia telah bangkit dari kematiannya. Apa dan bagaimana sih dosa itu apa? Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Tidak ada orang yang mendadak jatuh dalam dosa itu tanpa melalui proses atau tahapan. Dosa masuk ke dalam kehidupan seseorang melalui proses yang seringkali tidak disadari. Tidak ada orang yang mau mengakui dengan jujur bahwa dia telah melakukan dosa. Orang selalu berkilah, mencari alasan, menyalahkan situasi atau keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan berani menyalahkan Tuhan. Ya, kita tentunya semua tahu ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang, Adam dan Hawa berdalih dan saling melempar tanggung jawab ketika ditanya Tuhan. Manusia itu menjawab, Alkitab mengatakan, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Itu dalih yang diungkapkan oleh Adam. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat?" Jawab perempuan itu apa? "Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan." Selalu ketika melakukan dosa, orang akan berdalih, akan menyalahkan orang. Penyebab dari dosa adalah keinginan-keinginan manusia sendiri, sedangkan iblis adalah pemicu, yaitu menggoda manusia. Iblis selalu mencari celah kelemahan seseorang dengan menggunakan situasi orang lain. Ya, seperti halnya menggoda dengan jabatan, dengan uang, dengan materi, dan lain sebagainya. Pada saat godaan itu datang, keputusan dan pilihan ada pada kita sendiri. Apakah kita akan menerima hal-hal yang ditawarkan oleh iblis itu? Atau kita bersikap tegas untuk menolak? Kalau kita menerima dan terus mengimajinasikan, memikirkan apa yang ditawarkan iblis, maka keinginan-keinginan kita akan menjadi semakin kuat. Akhirnya kita terpikat dan terseret untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut dan menghasilkan buah, yaitu dosa. Yakobus mengatakan bahwa dosa yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi matang dan akan mengakibatkan maut atau kematian. Apa yang mati? Sukacita kita menjadi mati, ya. Harapan kita menjadi mati, pupus. Pintu berkat menjadi tertutup dan sebagainya. Dan
Terus bagaimana jalan keluarnya? Apa jalan keluarnya? Kita harus mengatasi godaan sejak awal. Ketika imajinasi yang salah itu muncul, kita harus berani menolak. Di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6 menyebutkan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka itu. Itulah dosa dan maut yang telah dikalahkan Kristus. Selanjutnya agar kita tetap di dalam kemenangan terhadap dosa dan maut itu, pastinya kita harus tetap percaya kepada Kristus agar anugerah keselamatan kekal itu tetap ada pada kita. Dan untuk itulah kita harus melakukan apa? Yang kita harus melakukannya adalah mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita telah diberi kemenangan atas dosa karena kita telah diampuni dosa-dosa kita. Iya. Dosa-dosa kita telah ditebus sehingga kita bisa memperoleh karya keselamatan dari Tuhan itu. Namun keselamatan itu harus kita kerjakan terus menerus seumur hidup kita. Kita harus mengerjakannya itu dengan takut dan gentar. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Jadi kita harus memiliki perasaan takut dan gentar untuk terus mempertahankan keselamatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita. Banyak orang yang mengaku dirinya orang percaya dan beriman kepada Yesus, tetapi masih memandang rendah nilai pengorbanan Kristus di kayu salib. Mereka menganggap sepele keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan itu. Sehingga Petrus menegaskan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Yesus telah berkorban dengan penderitaannya, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Masihkah kita menyepelekan pengorbanannya itu? Yesus berkorban untuk keselamatan kita orang-orang percaya. Karena itu lakukanlah, pertahankanlah, berbuatlah untuk mempertahankan keselamatan, karya keselamatan yang Yesus berikan itu dengan takut dan gentar. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita telah dipindahkan dari kegelapan menuju kepada terang. Hidup lama menjadi hidup baru. Karena itu kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetap kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan daging. Bukankah banyak orang percaya yang belum sepenuhnya meninggalkan hidup lamanya? Mereka masih bersahabat dengan dunia dan mencintai dosa. Rasul Paulus menasihatkan agar kita senantiasa taat dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya kita harus berani berkata tidak terhadap dosa dan menghormati kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita.
Rasa takut dan gentar yang dimaksud adalah menghormati Tuhan karena kuasanya, kekudusannya, keadilannya, sehingga kita pun takut melakukan dosa karena setiap pelanggaran akan membawa konsekuensi. Amin. Salomo di dalam kitab Amsalnya juga menyebutkan, Amsal 8 ayat 13 menyebutkan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Langkah apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa mengerjakan anugerah keselamatan itu dengan takut dan gentar? Apa yang harus kita perbuat supaya kita benar-benar mempertahankan keselamatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita itu dengan takut dan gentar? Kita harus merubah pola pikir kita, ya, untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan karuniakan itu. Kita harus merubah pola pikir kita supaya tidak lagi seperti orang dunia. Firman Tuhan memperingatkan orang percaya agar memiliki hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Di dalam kitab Roma 12 ayat 2 dengan jelas dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari dunia. Kita hidup di dunia ini dalam tubuh jasmani, namun manusia rohani kita bukanlah dari dunia ini. Di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat dengan jelas mengatakan, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Namun banyak di antara orang percaya yang memiliki cara hidup yang setali tiga uang atau sami mawon dengan orang-orang dunia. Mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Mereka berpikir seperti orang dunia berpikir. Mereka berkata-kata seperti orang dunia berkata-kata. Dan perbuatan mereka seperti orang-orang dunia. Mereka telah terjebak dunia dan terperangkap oleh tipu muslihat iblis, sehingga mereka enggan untuk keluar dan melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia itu. Firman Tuhan dengan tegas memberikan perintah, keluarlah kamu di antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan mengatakan, ya, tetapi kenyataannya masih banyak di antara kita yang justru malah semakin akrab, semakin karib membangun persahabatan dengan dunia. Sehingga Rasul Yakobus pun mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Setelah kita tidak lagi memiliki pola pikir seperti orang-orang dunia yang hanya mengejar kesenangan, kepuasan, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, ya. Kalau kita pola pikir kita sudah berubah tidak seperti orang dunia, kita selanjutnya harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu? Ya, pikiran adalah, kita membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang 16 bagian akhirnya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita harus memiliki dan mengenakan pikiran Kristus. Karena apa? Pikiran adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Dengan pikirannya, seseorang akan memikirkan, mengucapkan, dan melakukan hal-hal yang positif, atau hal-hal yang benar, ataupun hal-hal yang negatif, hal-hal yang salah.
segalanya berasal dari pikiran. Di dalam pikiran inilah peperangan rohani seseorang terjadi. Bukankah Alkitab menulis di dalam kitab Efesus 6 ayat yang ke-12? Kitab Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Jadi peperangan itu melawan segala tipu daya iblis yang berusaha menyerang pikiran kita dengan siasat yang licik. Sebab iblis paham benar betapa sulitnya bagi seseorang untuk menguasai dan mengekang pikirannya sendiri. Untuk menang melawan tipu muslihat dari iblis ini, kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena itu izinkanlah Roh Kudus memperbaharui pikiran kita. Bagaimana caranya? Sediakan waktu secara intensif untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran atau hal-hal yang positif. Sebab firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita. Firman Tuhan itu pedang roh bagi kita. Kita bisa membaca di dalam kitab Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya. Sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Dengan pedang roh, kita dapat melawan setiap serangan iblis. Pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan berdampak pada tindakan kita. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal yang negatif akan memaksa kita untuk melakukan seperti yang diinginkan oleh pikiran itu. Rasul Paulus menasihatkan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, sehingga pikiran kita tetap dalam keadaan bersih. Sebab selama kita masih hidup di dunia ini, pikiran kita masih bisa terpengaruh dan tergoda oleh apa yang ada di dunia ini. Tubuh kita pun akan menjadi fasilitator untuk mengerjakan segala hal yang diingini dan diperintahkan oleh pikiran-pikiran kita. Karena itu, untuk menghindari hal-hal itu, untuk supaya kita bisa mengarahkan kepada pikiran-pikiran yang positif, selain kita senantiasa membaca kebenaran firman Tuhan, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Menjadi orang Kristen tidaklah cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah ke gereja, atau mungkin turut terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Tidak cukup. Tidak hanya itu, kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan berjalan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dan selama kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti akan gagal di dalam menjalani kehidupan ini. Penting sekali kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya dengan sadar, ya, dengan sadar kita menundukkan diri
kepada kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus bila kita memulai hari-hari kita dengan persekutuan dengan Tuhan lewat doa, penyembahan, pujian, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari. Sebab salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah seperti di dalam Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah Tuhan katakan kepadamu. Sehingga kita perlu ada pimpinan dari Roh Kudus itu. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia dikoreksi, ditegur, dan diarahkan. Apabila langkah kita mulai menyimpang dari firman Tuhan, ya siaplah kita untuk ditegur, diingatkan, dikoreksi, diarahkan, dan kita harus mengikutinya. Setiap orang pasti punya banyak kelemahan, tetapi ketika kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berkarya di dalam kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Ada saat-saatnya di mana kita merasa sudah kehilangan akal dalam menghadapi masalah, bahkan mengalami jalan buntu. Tetapi kalau kita selalu berada di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dapat mengerti jalan mana yang harus kita tempuh, atau keputusan apa yang harus kita ambil. Karena apa? Karena Roh Kudus itu adalah konselor. Dia penasihat yang ajaib, yang dengan suara lembut berbicara kepada kita dan memberi jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Bila kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun kita di dalam permasalahan, sakit penyakit, ataupun takut akan keadaan pandemi COVID-19 ini, percayalah Tuhan akan menolong, Tuhan akan buka jalan, dan Tuhan akan terus pimpin kita agar kita terhindar dari dosa dan maut. Tuhan akan buka jalan dan kita tetap di dalam kemenangan. Sebab firman Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sekalipun kita di dalam permasalahan, ketakutan, sakit penyakit, kita percaya di dalam pimpinan Roh Kudus, Dia akan membukakan jalan. Ya, biarlah lewat permasalahan itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika kita sudah memahami Yesus telah bangkit, Dia mati dan Dia bangkit memberi kita kemenangan. Kemenangan atas apa? Atas dosa dan maut. Dosa-dosa kita telah ditebus sehingga kita bisa beroleh keselamatan itu. Karya keselamatan itu haruslah kita pertahankan dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan setiap saat. Kita terus berjuang dengan merubah pola pikir kita yang tidak lagi seperti orang dunia, melainkan memiliki pikiran dan perasaan Kristus, supaya kita benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah. Haleluya. Saudaraku, mari kita naikkan satu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu,
bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, inilah ungkapan hati kami. Inilah bejana hidup kami Tuhan. Kami berikan bejana hidup kami, roh dan jiwa kami ya Tuhan. Siap Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah kembali mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa kami harus mengalami perubahan ya Tuhan, mengubah pola pikir kami. Karena Tuhan, lewat kebangkitan-Mu, Engkau telah memberikan karya keselamatan untuk kami ya Tuhan. Engkau telah menjamin, memberikan kami kemenangan atas dosa dan atas maut. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh rindu Tuhan diperbarui oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Roh-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami di dalam hati kami, untuk memimpin dan menuntun hidup kami, mengarahkan agar hidup kami Tuhan semuanya ke arah kebenaran. Hanya Engkau Roh Kudus yang mampu memimpin dan menuntun dan membawa kami ke dalam kebenaran, ke dalam firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan, benar-benar kami bisa berubah Tuhan, mengubah pola pikir kami, manusia lama kami menjadi manusia baru yang siap Kau perbaharui di dalam pikiran dan roh kami ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Karena memang ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami memang harus berjuang. Kami harus terus berusaha seumur hidup kami agar kami hidup seperti Engkau, seperti Kristus yang telah hidup di dalam dunia ini. Engkau telah memberikan teladan kepada kami Tuhan, bagaimana seharusnya kami melakukan kehendak-Mu. Engkau yang begitu setia ya Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Engkau melakukan pekerjaan Bapa sampai tuntas, sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ini menjadi teladan bagi kami, menjadi tanggung jawab kami, agar kami terus dan terus berusaha berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Yaitu apa yang baik yang harus kami lakukan, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kami harus dipimpin hidup kami oleh Roh Kudus yang membawa kami ke dalam segala kebenaran. Dan kami pun ya Tuhan harus menjadi kudus, harus bisa mengusahakan hidup yang kudus, karena Allah dan Kristus adalah kudus.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, inilah bejana hidup kami. Kami bawa seutuhnya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah penjunan kami, Engkaulah pembentuk kami, Engkaulah yang selayaknya dan seharusnya membentuk kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan, ketika kami bisa melakukan kehendak-Mu itu Tuhan, kami bisa memuliakan nama-Mu, kami bisa menaikkan Engkau ya Tuhan, kami bisa menempatkan Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berkata dengan iman kami, bahwa hidup kami adalah Kristus. Hidup dan mati kami adalah milik Kristus. Kristuslah yang hidup di dalam kami, dan kami sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala kerinduan kami Tuhan, kami bawa kepada-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus benar-benar yang sanggup memperbarui pikiran dan perasaan kami, sehingga kami boleh hidup berkenan kepada-Mu. Akhirnya kami boleh memuliakan nama-Mu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin.